Bahagianya langit dan bumi tiba saat bulan yang suci, berkah melimpah, rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul rahmah, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul maghfirah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creators of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Salawat bermahkotakan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita bisa mendapatkan pengetahuan Islam secara kafah. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pasti. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Di bulan ini, setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan lipatkan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan kejahatan, kemungkaran, maksiat, Allah pun akan melipatkan dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 jenis golongan orang dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang bergembira dan bersuka cita menyambut bulan Ramadan. Siapakah itu? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, orang yang bergembira sekaligus bersedih hatinya, yaitu orang-orang yang sakit yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, orang yang sangat benci, yang sangat menghinakan bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka, karena dia sama sekali tidak mau melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan berasal dari kata romdo yang berarti panas. Karena memang ketika kita puasa, terasa kering di siang hari akibat panas. Tidak ada setetes air pun yang melalui tenggorokan ini dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, pengertian panas ini pula diibaratkan ketika kita menemukan besi yang berkarat tertimbun lama di dalam tanah. Kemudian, kita masukkan besi itu ke dalam gejolak api yang sangat panas. Lalu kita tarik besinya ketika besi itu memerah. Dan kita pukulkan ke lantai dengan 1 kali hentakan. Maka rontoklah karat-karat itu. Sama halnya kita, selama 11 bulan sebelum bulan Ramadan, seluruh tubuh kita berkarat. Mata berkarat, telinga berkarat, lidah berkarat, hati berkarat, otak berkarat. Semua tubuh berkarat dengan karat-karat dosa yang akan dipanaskan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi yang ditambah dengan memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak istighfar sebelum subuh.
sebagai tanda munajat kita kepada Allah, sebagai hamba yang bergelimang dosa, yang membutuhkan ampunan, dan tak ada yang bisa mengampuni kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah selesai dalam melakukan bulan Ramadan ini, kita bisa lulus menjadi hamba dengan predikat takwa. Maka sudah sepantasnya kita terus menyemangati diri, membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur. Ayo bangkit. Marilah kita mempersembahkan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Sahabat filah rahimakumullah. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rohima anfu rojulu dakhala alaihi Ramadan thumma ansalahu qabla ayyughfaralah. Merugilah, celakalah orang-orang yang ketika berjumpa Ramadan dan ketika Ramadan sudah berakhir, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang merugi ketika bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang yang hanya sebatas lapar dan dahaga. Yang kedua, orang-orang yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, orang yang berubah alim hanya saat Ramadan tiba. Yang keempat, orang yang berbuat maksiat setelah bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Mari kita bersama berjuang untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu. Ayo kawan sambut Ramadan dengan sukacita dan harapan. Hijrah bersama Nasyiatul Aisyah, insya Allah bisa raih takwa. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekhilafan murni datang dari saya pribadi. Yuk cuminten tilek nggawa gula. Gulane papat diwadahi wara. Cukup semanten atur kawula menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.